Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multi Armainah dengan NIM 20231065. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar IPA dengan dosen pengampunya Ibu Muhyiatul Fadilah, SSI MPD, dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pengembangan bahan ajar IPA. Latar belakang pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Pengembangan bahan ajar penting untuk dilakukan oleh pendidik agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan tidak melenceng dari kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan mengajar di kelas. Bahan ajar bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, bahan ajar sangat penting untuk dikembangkan agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Bahan ajar perlu dikembangkan dalam pembelajaran karena ketersediaan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah. Maksud dari tuntutan kurikulum ialah di mana kurikulum yang ada sekarang, yaitu KTSP, maka standar kompetensi lulusannya ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bahan ajar apa yang akan digunakan sepenuhnya diserahkan kepada pendidik sebagai tenaga profesional. Bahan ajar ini dikemas dalam bentuk cetak, bahan ajar dengan audio, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Pengembangan bahan ajar yang menyenangkan dan menanamkan nilai-nilai moral untuk peserta didik yang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi inti dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang berbasis teks dijadikan pendidik untuk mengembangkan dan menyusun bahan ajar yang berkualitas, bervariasi, dan tetap mempertahankan aspek-aspek dasar dalam kurikulum 2013. Bahan ajar sebagai komponen dalam kurikulum yang disampaikan kepada siswa. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam silabus untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Materi pembelajaran terlebih dahulu dikembangkan sehingga lengkap dan siap digunakan sebagai bahan ajar. Ketika guru menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu menguasai tentang cara menyampaikan materi dengan baik. Keberhasilan dalam proses pembelajaran ditentukan oleh pendidik yang profesional, input yang baik, dan fasilitas. Fasilitasnya seperti gedung sekolah, alat-alat pengajaran, dan perpustakaan. Pemilihan bahan ajar yang tepat dan berkualitas sangat penting. Sebagai seorang pendidik, memilih bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pengembangan bahan ajar yaitu yang pertama, menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa berasal. Kedua, meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Ketiga, mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit untuk didapatkan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu deskripsi dari bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar handout. Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik guna untuk memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Dalam handout ini berisi materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan dari pembuatan bahan ajar handout ini adalah untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Pada gambar di samping ditampilkan salah satu
bahan ajar handout, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu bahan ajar poster. Poster adalah media pembelajaran yang terdiri dari warna, gambar, grafis, serta tulisan untuk menjelaskan, mengekspresikan suatu konsep, ide, maupun pesan-pesan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penggunaan media poster merupakan gambar visual yang harus dilengkapi dengan tulisan atau grafik. Dalam poster di samping berisi materi tentang penanggulangan pemanasan global serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Dalam poster tersebut dijelaskan gambaran tentang penyebab dari pemanasan global serta cara mengurangi dampak dari pemanasan global. Dengan adanya poster sebagai bahan ajar dapat membantu dalam menjalankan materi, memberi gambaran tentang suatu proses atau memberi penekanan pada nilai dan etika tertentu. Pada gambar di samping, saya melampirkan salah satu bahan ajar yang telah saya buat, yaitu berupa poster tentang penanggulangan pemanasan global. Yaitu bahan ajar brosur. Brosur merupakan bahan ajar yang praktis dan memberi kesan tidak memberatkan siswa untuk belajar. Brosur ini berfungsi sebagai bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa jilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi isinya sangat lengkap. Dalam bahan ajar brosur yang ditampilkan menjelaskan materi tentang sistem indera pada manusia, di mana dalam brosur tersebut dibuat secara ringkas, praktis, dan dilengkapi dengan gambar pendukung untuk memudahkan siswa dalam belajar serta untuk menarik minat siswa dalam belajar. Pada gambar di samping, saya telah melampirkan salah satu bahan ajar brosur yang telah saya buat, yaitu tentang sistem indera. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dari bahan ajar. Yang pertama yaitu kelebihan dari bahan ajar handout. 1. Dapat merangsang rasa ingin tahu dalam mengikuti pelajaran. 2. Meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Memelihara kekonsistenan penyampaian materi pelajaran di kelas oleh guru sesuai dengan perencanaan pengajaran. 4. Dapat memperkenalkan informasi atau teknologi baru. 5. Dapat memeriksa hasil pembelajaran siswa. 6. Mendorong keberanian siswa untuk berprestasi. 7. Dapat membantu pengetahuan ingatan dan penyempurnaan. Yang kedua, untuk selanjutnya yaitu kelebihan bahan ajar poster. Adapun kelebihan dari bahan ajar poster ini yaitu yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. 2. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, sedikit memerlukan informasi tambahan. Dan yang keempat yaitu pembuatannya mudah dan harganya murah. Selanjutnya yaitu kelebihan dari bahan ajar brosur. Untuk kelebihan dari bahan ajar brosur sendiri yaitu yang pertama, merupakan media yang mudah diperoleh dan sederhana. Yang kedua, dapat memaparkan kata-kata, gambar, dan diagram. Yang ketiga, mudah dibawa karena bentuknya yang kecil dan ringan. Dan yang keempat yaitu relatif murah untuk diproduksi atau dibeli dan dapat digunakan berulang-ulang. Selanjutnya untuk pembahasan materi yang keempat itu tentang rekomendasi penggunaan bahan ajar. Yang pertama yaitu penggunaan bahan ajar handout. Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik guna untuk memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan bahan ajar handout dalam proses pembelajaran hendaknya dibarengi dengan penggunaan dan media yang saling mendukung. Selain itu, pemilihan dan pemanfaatan media belajar yang terintegrasi menjadi faktor kunci guna mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan. Yang kedua yaitu penggunaan bahan ajar poster. Untuk penggunaan bahan ajar poster ini sendiri, poster sendiri diartikan sebagai ilustrasi gambar yang sederhana yang menitik beratkan pada suatu atau dua ide pokok yang bertujuan agar dapat menarik perhatian, dapat dimengerti, dapat diingat, dan dapat memotivasi suatu peristiwa.
Poster merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media poster merupakan penerapan gambar visual yang dilengkapi dengan tulisan atau grafik. Penggunaan media poster dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan diharapkan dapat membuat siswa lebih mudah untuk mengingat materi yang diajarkan dengan berpartisipasi langsung dalam belajar mengajar, seperti langsung melihat gambar secara nyata, di mana gambar tersebut dipenuhi dengan warna yang sangat menarik. Oleh karena itu, media poster sangat berperan penting dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak merasa jenuh atau bosan. Dengan penggunaan media poster ini yang menarik dapat memudahkan memori peserta didik untuk mengingatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan ajar brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Brosur secara langsung digunakan sebagai suatu materi yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai. Materi memberikan informasi secara lengkap dan jelas tentang substansi yang disajikan. Pada pengetahuan, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan. Kalimat yang disajikan singkat dan jelas, serta penggunaan bahan ajar brosur ini penggunaan bahan ajar brosur melalui model pembelajaran kooperatif sangat berpengaruh. Penggunaan bahan ajar brosur melalui model pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penguasaan materi dan aktivitas siswa pada materi. Pembuatan bahan ajar brosur sebaiknya harus bisa mencari gambaran tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Materi yang terkandung dalam bahan ajar brosur hendaknya dibuat secara ringkas dan jelas, tetapi tidak mengurangi esensi dari materi yang akan diajarkan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk penutupnya ada sedikit himbauan kepada kita calon guru IPA bahwa menjadi seorang guru adalah sebuah tugas yang mulia. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus selalu memiliki ide yang kreatif, inovatif, serta mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang dapat menghantarkan para calon generasi muda untuk meraih tujuan dan impiannya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.